Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua dan juga terutama kepada dosen dari mata kuliah MPKT, yaitu Dr. Ibu Kinken Yuliati Subasa Putri. Saya Fista Klaudia dengan NIM 14106273 mohon izin untuk menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari mini skripsi MPKT saya, yang dimana dalam mata kuliah ini diberikan pilihan untuk memilih metode kuantitatif ataupun metode kualitatif, dan pada penelitian kali ini saya memilih untuk metode kuantitatif. Nah, untuk metode kuantitatif sendiri saya memiliki judul yaitu pengaruh terpaan media Verdi Sambo pada akun Instagram kompas.com terhadap citra lembaga kepolisian di mata mahasiswa. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung saja lanjut kepada bab 1, di mana bab 1 ini akan berisi tentang pendahuluan dan juga latar belakang mengapa saya mau meneliti mengenai hal tersebut gitu. Nah, mungkin kita semua juga tahu ya teman-teman dan juga menonton video ini bahwa media sosial di tahun 2023 ini sangatlah berkembang pesat gitu, sehingga media sosial kini bisa menjadi salah satu, bahkan mungkin sumber utama kita semua dalam membutuhkan sebuah informasi, dan kebutuhan informasi itu tidak dapat kita penuhi melalui media sosial. Nah, media sosial ini berkaitan erat sekali dengan yang namanya teori jurnalistik. Sebelumnya maaf kalau saya agak batuk karena memang saya sedang sakit. Nah, saya akan lanjutkan. Nah, untuk dalam perkembangan media sosial yang awalnya hanya untuk dijadikan ajang jejaring sosial, sekarang sudah berpindah gitu. Tidak hanya sebagai itu, tapi juga menjadi penyalur informasi kepada berita-berita. Nah, salah satunya di sini objek yang ingin saya teliti adalah kompas.com, yang dimana kompas.com jadi salah satu alternatif dimana kita dalam memenuhi sebuah informasi berita. Nah, biasanya kita akan follow kompas.com. Kenapa saya memilih kompas.com? Karena kompas.com ini memiliki followers sampai 3 juta orang, dimana ya itu udah banyak banget kan, dari salah satu followers tertinggi lah untuk portal berita, sehingga saya memilih untuk meneliti Kompas gitu. Nah, lalu juga kita tahu dalam beberapa bulan terakhir kita baru saja dihebohkan gitu ya dengan adanya berita mengenai pembunuhan antara polisi dengan polisi gitu ya, tembak menembak, yang memang memakan waktu yang cukup sangat lama gitu ya, dan penyelesaian pengadilannya dan mulai banyak kontroversial. Maka dari itu banyak sekali tagar-tagar yang bercuat mengenai percuma apa polisi gitu kan, untuk apa polisi. Nah, hal ini tentunya sangat berpengaruh maaf sekali sangat berpengaruh terhadap citra dari kepolisian itu sendiri, sehingga saya mengambil penelitian ini gitu. Padahal kan kita semua udah tahu ya bahwa kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang dimana harusnya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat gitu, karena kalau bukan masyarakat, siapa lagi yang akan mempercayai lembaga ini gitu kan. Kalau tingkat kepercayaannya aja rendah kan, itu semua jadi pertanyaan buat kita semua gitu kan. Apalagi polisi ini merupakan lembaga yang sangat dekat, sangat lengkap lah bersama dengan masyarakat gitu kan. Nah, dari itu sangat disayangkan kalau harus tidak ada gitu kan dari kepercayaan dari masyarakat. Nah, untuk latar belakang seperti itu, di sini fokus penelitiannya adalah maksud saya rumusan masalahnya di sini adalah apakah terdapat pengaruh gitu dari terpaan media Verdi Sambo pada akun Instagram kompas.com terhadap citra polisi yang tadi saya maksud di mata mahasiswa ya khususnya, karena kan kita juga tahu gitu bahwa mahasiswa di mana kenapa menjadi objek penelitian saya.
Ya semua tahu bahwa mahasiswa ini merupakan agent of change. Kita adalah generasi muda, generasi yang paling banyak saat ini di Indonesia, dan ya menjadi penentu lah daripada nasib kedepannya gitu kan. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan agent of change ya, ada ininya lah. Nah, jadi saat disayangkan kalau misalnya di mata mahasiswa sendiri aja kepercayaan polisi itu masih rendah gitu. Bisa merepresentasikan kepercayaan dari sebagian besar masyarakat. Apalagi kita juga dibekali dengan ilmu dan pendidikan, sehingga diharapkan lebih kritis lagi gitu dalam melihat suatu case atau studi ataupun kasus seperti itu. Nah, untuk tujuan penelitiannya di sini saya hanya satu, yaitu untuk mengetahui pengaruh terpaan media Ferdy Sambo pada akun Instagram kompas.com terhadap citra lembaga kepolisian di mata mahasiswa. Nah, untuk manfaat penelitiannya sendiri, di sini saya terbagi dua ya. Yang pertama adalah manfaat akademis dan juga manfaat praktis. Nah, untuk manfaat akademisnya sendiri, di sini saya berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk kajian ilmu sosial dan khususnya itu ilmu komunikasi prodi saya. Untuk manfaat praktisnya semoga dapat bermanfaat bagi praktisi di bidang ilmu komunikasi, khususnya komunikasi massa dan media. Nah, lalu di sini kita lanjut saja langsung ke bab 2. Di mana bab 2 ini biasanya mengenai landasan teori. Nah, untuk landasan teorinya sendiri di sini saya menggunakan komunikasi massa, di mana menurut Joseph Adevito dalam bukunya Komunikasi Antar Manusia, komunikasi yaitu proses pengiriman penerimaan pesan antara dua orang di antara sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik. Nah, lalu saya turunkan menjadi media baru, lalu menjadi media sosial, dan di sini saya sudah menemukan 5 literatur review ya. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan teori dari terpaan media, di mana teori terpaan media ini memiliki dimensi, frekuensi, durasi, dan juga atensi. Lalu yang kedua saya masukkan juga teori citra, di mana di sini saya masukkan juga dimensi dari personality, reputasi, value, dan juga corporate identity. Nah, terdapat indikatornya yaitu kredibilitas, reliabilitas, trustworthiness atau kepercayaan, dan juga tanggung jawab. Nah, untuk model penelitiannya sendiri di sini ada X yaitu terpaan media dan Y-nya adalah citra. Nah, untuk hipotesis teorinya sendiri di sini apakah terdapat pengaruh terpaan media Ferdy Sambo pada akun Instagram kompas.com terhadap citra lembaga kepolisian di mata mahasiswa khususnya. Nah, habis itu ada metode penelitian. Paradigma penelitiannya di sini saya menggunakan paradigma post-positivisme. Lalu pendekatan penelitiannya adalah kuantitatif. Untuk metode penelitiannya adalah kuantitatif. Teknik penarikan sampelnya menggunakan teknik probability sampling. Metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Nah, yang terakhir adalah keterbatasan dan juga kelemahan penelitian. Nah, untuk keterbatasan dan kelemahannya di sini, di mana keterbatasan terdapat teratur hasil penelitian sebenarnya masih kurang ya yang peneliti dapetin gitu, sehingga akhirnya mengakibatkan penelitian ini banyak kelemahannya baik dari segi hasil penelitian maupun analisisnya. Untuk metode pengumpulan juga data hanya menggunakan satu sumber, yaitu hanya menggunakan sumber melalui kuesioner. Lalu keterbatasan untuk kelemahannya yaitu subvariabel juga. Ini belum mewakili hampir daripada semua faktor-faktor yang mempengaruhi dari citra lembaga. Lalu objek penelitiannya hanya difokuskan pada sosial media Instagram dari banyak ya sosial media yang dipunyai Kompas gitu. Di sini saya hanya satu saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena waktu juga sudah hampir 10 menit. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.